Yang involved di Project Strangers ini itu ada gue as a director. Yang kedua ada Andi Garcia as a DOP. Dia lah orang yang apa ya, membuat imajinasi gue menjadi nyata. The Whisperer of i7S Mark II. Andi Garcia. Peranan gue di MV Stranger itu sebagai DOP dan sebagai editor. Hambatan jelas ada, jadi sebelum syuting itu kan harus ada pre-produksi. Nah, gue tuh lagi liburan, jadi kayak terhambat. Jadi gue baru bisa bikin shortlist itu, alat aja sih yang jadi gue bahas via line sama Arab. Baru setelah gue pulang, itu Hamin satu syuting itu baru gue bikin shortlist malamnya. Itu hari Sabtu, Minggu baru syuting. Nah, di hari pertama hambatannya jelas hujan. Kalau hujan kan alatnya susah tuh. Jadi itu gue ada mau shot drone. Hujannya hujan rintik, jadi nggak bisa terbang. Kubusnya itu di padang gitu kan, bawahnya benyek. Jadi suka miring sendiri itunya, tripodnya, karena mandem ke tanah. Terus hari kedua tuh hambatannya ada di lighting dari lokasi. Jadi lighting dari kita tuh udah pas, cuma lokasi suka kadang nyala, terus mati, terus nyala, terus mati. Jadi menghambat. Lalu hari ketiga ini nggak ada sih, hari ketiga santai. Pesan-pesan gua sebagai DOP itu seru sih, soalnya gua demen sama konsepnya. Jadi Arab tuh pertama datang ke gue cerita konsepnya mau ada kubus terus lari terus apa. Nah, gue tuh udah demen banget sama ceritanya. Jadi gue tuh tadinya awalnya nggak ada DOP, terus gue request ke Arab, gue yang nge-DOP-in sih, soalnya gue pengen bikin gambarnya tuh bagus. Semoga MV ini ya bisa dinikmati sama semua orang. Jadi semua orang tuh tahu kalau kita tuh YouTuber ini, kita tuh bisa bikin shot, gambar, semua itu dengan sangat profesional dan bagus. Ada satu yaitu David Beat. Peran gue di sini sebagai asisten sutradara utama. Jadi tugas gue di sini adalah gue, ya sesuai namanya, gue nemenin sutradara, asisten dari sutradara, ngatur shortlist. Jadi kayak gue jaga timekeeping aja gue. Gue lebih ke timekeeping, sama gue ngatur talent biar nggak telat segala macam, gue crew call segala macam. Dan pesan-pesan gue jadi Astrada ya menyenangkan sih, karena kayak ya pengalaman baru aja jatuhnya. Kayak gue senang gitu terlibat dalam pembuatan musik video ini gitu. Scene yang paling sulit itu ada di hari pertama sebenarnya. Scene outdoor yang paling keras itu ada di hari pertama, yaitu di Padang Ilalang. Jadi kayak kita itu sampai tempat syuting itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi dan matahari itu terik banget, jadi kayak kita persiapan makeup segala macam. Dan di sana tuh ya nggak ada tenda juga gitu, jadi kita benar-benar pas-pasan. Akhirnya kita DIY tenda, kita bikin tenda sendiri dari kain yang kita bawa, sangkutin ke mobil, sangkutin pakai light stand kayak kita bisa neduh. Dan tiba-tiba jam 12 lagi trik-triknya, tiba-tiba hujan deras dengan peralatan bahaya. Dan scene Padang Ilalang itu tempatnya juga emang agak susah, jadi tempatnya tuh kayak curam-curam, naik turun, jadi kayak Arab lari, dia jatuh sampai luka juga Arab gitu kan. Astrada 2 ada Victor Samuel. Di sini jadi Astrada 2, kesan-kesannya capek, gila, apalagi hari pertama. Cuacanya paling parah itu hari pertama. They are very great for their part, gila banget. Lalu ada Fanta as line producer. Gila Fanta. Semua lokasi yang kalian lihat itu adalah dia yang dapetin semua dia yang dealin, semua dia yang negoin, semua dia yang cari tempatnya, dia yang datang ke tempatnya, set lokasi, itu semua dia. Well done Fanta, I love you. Peranan gue di video klip Arab yang terbaru yang berjudul Stranger ini itu sebagai line producer. Ya capek di awal sih, kalau misalnya yang produksi kan capek di akhir. Misalnya di line producer ya capek di awal, cari tempat, deal-dealan tempat, set budget supaya jangan keluar dari alurnya, gontok-gontokan sama Arab. Yaitu balik lagi supaya apa yang udah di awal direncanakan ya sesuai juga sama yang di akhir. Ya jadi experience-nya juga dapat sebagai line producer, jadi nggak cuma ketemu-ketemu aja, tapi gimana cara mengatur banyak kepala, mengatur juga dananya Arab gitu deh. Dan satu lagi experience yang dapat adalah sabar. The music producer or the music composer Eka Gustiwana, the one and only. Dah, dia gila men. Gue mau ngomong apa dia nurut men. Gue mau minta lagunya gimana dia nurut men. Kak, lu gila nih.
ngerti lagi gue sama lu lah pokoknya. Gila banget ya. Durasi produksinya lama banget sih, 3 bulanan. Harusnya nggak selama itu dalam produksi sebuah lagu, mungkin biasanya 1 bulan selesai. Cuma karena ini kita ada beberapa concern di drop, terus dan juga di lirik, nah itu jadi panjang banget. Dan kedua, saya dan Arab itu orang yang sangat detail. Jadi kita akan selalu revisi apa yang sudah kelihatan benar, tetap aja ada salahnya ya Arab ya. Selalu ada yang salah dan selalu ada yang direvisi. Jadi itu jadi panjang prosesnya 3 bulan. Cuma memang ya itu salah satu effort kita untuk menghasilkan karya yang hampir sempurna buat teman. Mengenai lagunya, mengenai konsep ya, ini bisa dibilang Reza Arab Octavian tuh berani banget. Jadi dia mengambil konsep yang mungkin males orang Indonesia tuh ngambil, karena dia ngambil konsep musik aja EDM trap, terus juga ada beberapa rap di dalamnya, dan dari liriknya tidak berbahasa Indonesia. Artinya dia mengambil jalur yang berlawanan dengan apa yang orang-orang biasa lakukan di Indonesia. Dari konsep video klip juga kelihatan jelas. Ini konsep benar-benar imajinatif banget konsepnya. Jadi saya suka karena ini mengajak kita berpikir. Jadi kalau yang malas mikir nggak akan ngerti apa maksud video klipnya, karena itu dalam banget kalau buat saya. Itu jadi menurut saya ya project ini melawan arus. Jadi di lagu ini itu merupakan lagu yang paling jujur dari seorang Reza Arab Octavian. Karena dari musiknya benar-benar kita craft, dari musik dan lirik kita benar-benar craft. Bagaimana bisa memberitahukan ke orang bahwa ini loh kisah cinta yang otentik dari seorang Reza Arab Octavian. Jadi kalau kamu dengerin lagunya, kamu mendengar atau menyimak kisah cintanya Reza Arab dengan Kaira. Oke, jadi sesuai judul lagunya itu stranger, berarti orang asing kan, orang yang kita nggak kenal, orang yang mungkin kita akan kenal. Jadi gue ngambil itu, dan gue ngambil dari segi cinta. Contohnya gue ambil mungkin bukan pengalaman pribadi, tapi sebuah pengalaman yang mungkin kita sebagian besar kita semua udah alami ketika kita ingin melepas orang lama dari hidup kita gitu. Contohnya liriknya emang begitu, kayak out with the old, in with the new, impossible until I saw you. Jadi bye-bye yang lama, halo yang baru. Gue kira ini mustahil sampai gue ngeliat lo gitu kan, lo cewek yang baru ini muncul dalam hidup lo gitu kan. But did you see me? Here I am with all my honesty, but honestly we are meant to be gitu. Tapi lu ngeliat gue nggak? Gue di sini kok, dan gue di sini berdiri depan lo, sebuah pria yang jujur, nggak terlalu lebay, apa adanya. Dan menurut gue kita nih cocok, we are meant to be gitu kan. Nah kan gue bilang tadi kan kita nggak ada, gue orangnya apa adanya. Gue nggak seperti Kobe yang nyetak 60 poin di game terakhir dia. I didn't score 60 like Kobe. Gue juga nggak bikin sepatu 750 kayak Kanye West. Didn't make 750 like Yeezy. Dan disitu pun itu kayak gue mainin angka tuh kan, 60 Kobe, 750 Yeezy. Mainin angka. Oh iya, walaupun rap sederhana tuh harus ada pemikirannya juga. Habis itu gue lagi ngebahas basket kan, dan cinta. Jadi gue bilang gue not a warrior, gue bukan seorang pejuang cinta. Nah yang a warrior itu Kevin Durant, karena dia di Golden State Warriors. Ini gue cuma terangin aja biar lu semua gak usah kayak maksud kaju apaan ya, maksud kaju apaan. Okay, I'm not a warrior, that's KD. Warrior, Joker, not a Joker, but you my Harley. Suicide Squad, pasangan Joker Harley, 2 orang gila. Not a Joker but you my Harley. Harley itu nama belakangnya Harley Quinn. Tapi gue ngambil sesuatu yang rhyme sama Queen, which is Queen. Harley Quinn. Queen adalah sebuah band dengan frontman-nya adalah Freddie Mercury. Jadi gue ngomong not a Joker but you my Harley, Queen my Mercury. Itu semua nyambung tuh. Harley, Queen, Mercury, the character in my Final Fantasy. Kenapa gue bilang gitu? Karena Final Fantasy itu adalah sebuah game dan channel Arab adalah channel gaming. Jadi semuanya itu kalau nulis lirik walaupun cuma kayak 8 bait harus kita pikirkan, jangan asal nulis. Jujur menurut gue ini keren banget sih, keren. Kita beranjak, apalagi untuk kita ya. Kalau mungkin lu bandingin untuk kayak Kanye, Jay-Z ya, mereka emang standarnya udah segitu gitu. Nah kita dari semua orang yang suka syuting dalam ruangan satu lampu, edit terserah kita sendiri. Ada yang editnya warna ungu semua. Nah, tapi sekarang ya berkembang lah gitu. Kita sekarang syuting 3 hari. Ini udah menurut gue udah kayak level, kayak misalnya music label mau bikin lagu atau bikin video klip untuk sebuah lagu. Mungkin kebanyakan
sebagian besar treatmentnya seperti untuk artis-artis mereka gitu. Mereka ngasih uang jebret, mungkin gue kasih angka antara 50-100 juta, kalian tebak sendiri. Terus artisnya disuruh cari konsep atau bahkan konsepnya mungkin dibuatin oleh labelnya. Dan mereka bikin video klip untuk lagu mereka. Nah kalau dari sini Arab tuh lah ya lagunya dengan bantuan Eka dia pikirin sendiri. Video klipnya juga gue tahu dia breakdown scene per scene-nya juga dilakukan sendiri. Jadi ya salut lah gue untuk seluruh produksi ini gitu. Dan ya semoga kalian menikmati hasil kerja keras. Kalau gue nggak tahu kerja keras ya, kerja keras semua orang yang ada di sini. Ternyata juga ada Kai pas di helipad, mereka nulis lirik mereka sendiri. Jadi kalau buat di bagian aku emang yang nulis liriknya itu aku sendiri. Tulisnya itu di tempat Eka kayak 10 menit sebelum take. Aku ubah total semua liriknya dari yang sebelumnya disiapin jadi yang sekarang gitu. Jadi liriknya itu ngegambarin kayak hubungan orang yang bisa jadi partner in everything, dan aku ngambil juga tokoh Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde itu dulu kayak most wanted-nya gangster-gangster di Amerika. Itu mereka pasangan dan kayak tahun 50-an gitu, itu dicari karena mereka bener-bener literally partner in crime because they're partner and they were doing crime, like serious crime. Jadi ya gitu, but don't do crime ya guys. Pesan-pesan produksi musiknya itu aku kaget banget karena Eka tuh kerjanya cepet banget. Jadi kayak misalnya kita lagi ada feedback apa, dikirim ke Eka, terus nggak lama kemudian Eka udah kasih feedback yang ini nih update musiknya tuh kayak udah wah gila, ini cepet banget dan ini bener-bener kayak sesuai sama yang kita harapin gitu. Dan kalau buat MV-nya sendiri memang kayak dari kemarin tuh banyak halangan, cuacanya tuh mendung, hujan terus tiap hari, tapi tetap menyenangkan karena orang-orangnya, timnya juga menyenangkan, terus kayak santai, kayak temen semua juga bisa ngobrol-ngobrol. Dan capek pasti capek, cuman ya pokoknya ini produksi yang menyenangkan lah, termasuk produksi yang menyenangkan. Terus udah gitu apa ya, tantangan-tantangan lain mungkin kayak pas kemarin di helipad itu tuh kayak aku sendirian di atas pas drone muter-muter gitu tuh bener-bener nggak ada orang lain, cuma ada drone doang. Dan agak ngeri juga karena sebelumnya itu kayak ada orang ketawa gitu di belakang, cewek ketawa gitu hahaha, terus pas aku lihat kayak nggak ada orang. Jadi lumayan mengerikan, tapi so far I'm alive and well, jadi ya nggak apa-apa. Pokoknya pokoknya ini semua udah dipersiapin dengan sepenuh hati sama semua masing-masing orang yang involved di sini. So kita berharap semoga kalian bisa menikmati hasilnya. Oh senang banget karena semuanya kerjanya sama tim-tim yang sangat luar biasa, pada profesional di bidangnya masing-masing. Kerjanya juga semuanya cepat, nggak lelet-lelet, nggak banyak waktu yang kebuang-buang. Kalaupun ada waktu yang ada kita nunggu itu pun karena hujan, karena macet atau karena apa, bukan karena produksinya yang kenapa-kenapa gitu. Jadi senang banget sih. Ada Ito yang jadi fotografer dadakan dan nanti akan jadi art online buat iTunes dan juga segalanya. Dan juga the man behind this camera ada BTS Boy, ada Mika Stepantan, Hugo, dan juga ada Tosca. Thank you so much guys for making this BTS. Thank you. Gue yang membuat semua scene-scene-nya, mengimajinasikan semuanya dan menuangkan semuanya menjadi seperti yang kalian lihat itu adalah hasil karya dan juga hasil imajinasi otak gue. Dan yang gue pengen adalah ya kalian tuh tahu kalau gue it's not just a fucking gamer that yell at my monitor. This is who I am. Inilah gue. Dan that's why gue bisa jadi part of Eclipse karena otak gue gitu loh. Ya gue pengen membuat sesuatu yang berbeda aja, dan itu pun gue harus mengorbankan banyak hal. Materi ya udahlah bisa dicari, kayak waktu dan tenaga, pikiran, semua udah terkuras habis. Oke, Stranger itu gue bikin atas pengalaman pribadi, dan akhirnya muncul ide ini itu waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Kajo di mobil. Dan gue memberikan pertanyaan ke Kajo dan juga Nabila, dan mereka kayak ngomong iya gue kenal sama dia tuh aneh banget, padahal nggak kenal satu sama lain, jauh banget apa segala. Dan akhirnya itu nge-flashbackin gue waktu gue kenal sama Kai, dan ya gue sama Kai kenalnya tuh aneh banget.
bener-bener aneh banget, yaitu gue cuma salah add BPM dan ya bisa sampai kayak sekarang. Dan itu adalah yang menjadikan ide atau nge-trigger gue untuk ngebuat lagu berjudul Stranger. Trust me, pakai baju Psycho tuh sakitnya luar biasa, apalagi ketika berontak. Damn, it's hurt so bad. Di dalam ini tangan dan badan itu semua lecet. Fuck, sakit banget. Belum lagi ketika gue lari nggak pakai sendal atau nggak pakai alas kaki. What the fuck? Gila men, itu bukan batu lagi yang itu udah berdarah, lecet. Oh, udah nggak gue rasain lagi lah. Belum lagi kemarin gue lari di tangga terus tangan gue kepentok. Oh my fucking god. Kena pintu. Aduh. Itu kayak setengah nyawa gue hilang men. Sakitnya luar biasa. Terus ya capek, lari terus. Kerjaan gue di video ini lari dan act like psycho. Dan kemarin gue ada sekali gue lari saking mendalami karakternya, gue bego banget, gue lupa nafas. Gue sampai lupa nafas dan ya jantung gue berhenti 3 menit dan gue nggak bisa nafas 3 menit. Itu kayak gue nggak bisa nafas sama sekali 3 menit dan itu menyiksanya luar biasa. But well done, I made it sampai sekarang. Terus halangannya ya hujan standar karena gue outdoor semua kan. Tapi gue selalu percaya dari awal, gue selalu bilang ke mereka kalau trust me, universe always on my back. Hujan, tapi ketika mau take selalu berhenti sampai sekarang. Dan hujan ini semua basah semua, tapi berhenti. Thank you universe. Kalau dari lirik gue sendiri itu lirik gue seluruhnya itu menceritakan tentang apa yang udah gue alamin, jadi udah lewat. Contohnya kayak I was flying high in my small cage. Itu maksudnya adalah dari dulu tuh gue gak pernah berani untuk melangkah atau untuk membuat sesuatu dengan tangan gue sendiri. Itu gue terlalu takut salah, selalu takut gak berhasil, selalu takut gagal. Jadinya gue terus-terusan berdiri di belakang bayangan orang lain. Padahal ya gue mampu, gue tahu kemampuan gue tuh sebenarnya bisa, cuman gue terlalu takut untuk melakukan. Dan yang kedua itu she was diving deep into her age, adalah ketika gue kenal Kai dulu, itu adalah saat dimana Kai baru masuk kuliah, dan dia baru pindah dari Bandung ke Jakarta. Dia kan lagi sekolah di Bandung, sekolah di Jakarta, fashion design. Terus dia ketemu sama teman-teman yang baru dan dia bener-bener living her life. Pokoknya dia dan teman-temannya itu bener-bener happy, seru-seruan, anak kosan, baru masuk kuliah, dan itu lagi remaja-remajanya gitu. That's why liriknya she was diving deep into her age. I'm a Peter Pan who tried to swim, but then I sank. Ya, yang tadi gue bilang, gue takut buat mencoba dan gue gagal beberapa kali. Banyak pengalamannya, banyak banget yang nggak bisa di-share sekarang. Itu membutuhkan waktu 3 hari kayaknya buat di-share. Dan she's not my Ariel, but she did make me sing. Itu maksudnya, kalian tau gak sih Ariel yang Disney yang Under the Sea, dan dia itu kan selalu nyanyi terus-terusan kan. Maksudnya adalah ya dia bukan Ariel gue, gue juga bukan pangerannya dia gitu loh, yang dia selamatkan ketika tenggelam. Tapi ya look at me now, she did make me sing. Gue nyanyi men, gue bikin lagu. Wow, ya itu sih yang mendasari lirik gue. Kalau sisanya ya kita bakal aja. I spend 70 million bitches. I spend 70 million, 70 juta buat semua ini. Mungkin lebih kalau ada nanti dari line producer Ibu Fanta akan nge-breakdown budget dan mungkin ada yang kurang. Tapi di otak gua dan yang sekarang akan keluar itu sekitar 70 juta. Well shit. Tapi ya buat gua itu nggak apa ya, gua nggak merasa aduh sayang banget duit segitu, atau gua nggak merasa shit gua harus keluar duit sebanyak ini gitu, enggak. Karena
gue bangga akan apa yang gue bikin, gue bangga apa yang gue buat, gue bangga apa yang gue lakukan. Gue nggak mikirin soal balik modal, gue nggak mikirin duit gue harus balik, no, gue nggak mikirin. Gue juga nggak mikirin views, mau viewsnya berapa, I don't give a shit. Gue pengen kalian juga bisa lihat kalau ini Eclipse bukan cuma sekedar creator yang hahaha yang ketemu bercanda-bercanda, karena gue suka clubbing. karena gue suka lagu-lagu seperti itu, karena ya itu genre-genre yang gue bisa enjoy dengerinnya. Tapi bukan berarti gue nggak dengerin lagu lain. Untuk lagu yang bisa bangkitin mood gue, I choose EDM. Tujuan gue bikin ini itu adalah termasuk sama harapannya. Yang pertama, gue pengen bikin sesuatu yang barengan sama Kai. Itu yang pertama, dan terjadi. Yang kedua, gue pengen membuktikan ke orang-orang YouTube tuh bisa produksi kayak gini. Ini YouTuber Indonesia loh yang produksi kayak gini, YouTube creator dari Indonesia yang produksi kayak gini. Terus yang ketiga, gue juga pengen kayak membuktikan kalau no, I'm not only a gamer, this is the real me guys. Yang kalian lihat adalah semua imajinasi dari otak gue. Dan inilah gue yang sesungguhnya. Inilah Reza Octavian yang sesungguhnya. Hai guys, gua tahu ini masih jauh banget dari produksi yang baik. Hospitality juga masih jauh. Hari pertama kita di tenda, kan? Tapi ya udah sampai sekarang sudah selesai semua. Dan yang ketiga, one, thank you so much guys, I love you. 1, 2, ha ha. So guys, that's it. Itulah dia keseluruhan dari behind the scenes Stranger music video, my verse music video. Well, thank you banget udah udah support gue, for all of you, my lovely crew, my lovely team production, and juga buat kalian-kalian semua yang udah nonton Stranger music video, yang udah support juga dan udah kasih feedback yang positif, udah kasih good vibes, udah kasih good atmosphere buat comment section dan juga video klipnya. Thank you banget guys. And yes, gue tahu kalian bilang kan ini gaming channel. Well, hell it is, ya. Dan guess what? I'm back guys, I'm back. Yeah, gue udah seneng. Ibarat kata ini kayak apa ya? Stranger music video tuh kayak liburan sedikit buat gue. Berkarya yang berbeda sedikit. Jadi nanti ketika kedepannya nanti akan ada kayak gini-gini lagi, atau mungkin gue bikin hal-hal yang lain, kalian jadi nggak kaget lagi. But well done, I made it. Gue senang banget dan I'm ready for playing 1,000 games. Gue udah record berapa ya? Gue udah record 2 atau 3 game yang udah record dan gue udah edit, jadi benar-benar udah siap upload. But I need maybe 3 or 4 days. Gua mau istirahat. I want to take a break first. My head going to explode. I need to rest. Gua mau jadi manusia utuh dulu. Sekarang gua masih dito. Gua masih jadi cairan. Sekarang gua jadi bener-bener pengen liburan dulu, segerin kepala dulu, baru nanti gua akan upload video game lagi. So guys, thank you so much once again for everything. Well done. Alright guys, let me take this time out buat semua yang udah nontonin perjalanan dari Stranger, video klipnya Roast My Own Music Video, dan juga BTS yang kalian baru selesai nonton tadi. Pesan gua adalah spread the good vibes. Gua sekarang akan bilang kalian kalau gua udah gak bakal peduliin lagi hate comments, and gue juga pengen kalian yang memang bener-bener suka, just leave it. Oke, kalau memang kalian lihat hate comments, jangan balas mereka dengan cacian guys. Itu bener-bener no guys, gue nggak pernah mengajarkan kalian kayak gitu. Kalau memang gue pernah melakukan itu, gue juga minta maaf buat yang udah pernah kena. I'm just being myself. I'm a human. Pasti gue pernah baper, pasti gue pernah kesel. But gue belajar, and pokoknya always spread the good vibes. Always drop a positive comments. Kritik boleh, but in a positive way. So I will continue the journey of my spaceship. So I'll see you in the next video, my gaming video. I know you miss me. So thank you for watching guys. Stay tune to channel gue, dan kemana-mana, always be my rap slow now. Let's fly higher. Semoga kalian bisa ngambil baiknya dari Stranger. And not last but not least, I know you miss this. Hey, sekarang semua tangan
Semua tangan di atas. Gua nggak mau tahu. Cepetan. Oke, siap. Udah. Belum itu itu belum, itu yang lagi ngerjain PR matematika. Itu cepetan. Udah. Oke. Yang lagi makan itu telur dadar pinggirin dulu. Oke, siap. Dah. And thank you so much guys for everything. I love you and at last not least, salam gamers. Bye. Honestly, we are meant to be.